Ternyata setelah dikerjakan sholat itu baru azan didengar gitu. Kan berarti sebelum azan, sebelum waktu. Kalau memang dikerjakan sholat itu sebelum masuknya waktu, fatakunu qadhaan in kanat alaihi faitatun. Maka sholat yang dikerjakan itu dihukumi sholat qadha. Jadi sholat yang wajib waktu itu belum selesai, belum dianggap dikerjain gitu. Walaupun sudah dikerjain tapi jatuhnya jadi qadha. Qadha idza in kanat alaihi faitatun. Kalau orang itu punya qadha. Saya kira kita semua pasti punya qadha nih. Ya. Sebab dari muda dulu, apalagi saya umur hampir 80 tahun, ya, waktu muda, waktu kita masih banyak ya namanya orang itu kelupaan atau apa, ada aja gitu. Jadi kalau kita yakini kita punya sholat atau qadha, ya udah kita anggap itu qadha aja gitu, atau ikhtiyati lah kita anggap qadha. Wa illa, dan kalau tidak punya qadha sholat, waqa'at nafilatan mutlaqatan, maka sholat yang sudah dikerjakan itu dihukumi sholat sunat mutlak, bukan qobliyah, bukan ba'diyah, atau bukan sholat yang lain, sholat mutlak, sholat sunat mutlak. Jadi tetap dapat pahala gitu ya. Nah, kalau idza waqa'at ba'da khurujil waqti, kalau memang dikerjakannya ternyata sesudah habis waktu, sudah habis waktu zuhur gitu ya. Fatakunu qadhaan litilkas shalah, maka sholat yang dikerjakan itu jatuhnya menjadi qadha untuk sholat zuhurnya itu gitu. Dikerjakan sesudah jam 3 umpamanya. Sementara waktu zuhur itu belum dikerjain, sholat zuhurnya belum dikerjakan sesudah habis waktu itu, maka sholat yang dikerjakan itu jadi qadha buat sholat saat itu gitu. Jadi nggak sia-sia juga gitu ya. Kalau sudah berijtihad tadi. Itu cara untuk mensikapi masalah waktu ya. Yang jelas kita harus hati-hati, la tasihhu sholatuhu ya. Tidak sah orang sholat kalau waktunya itu hanya tebak-tebak doang, kira-kira doang gitu, menurut feeling dia aja gitu, ya nggak sah, walaupun in waqa'at fil waqti ya, sekalipun sebenarnya sudah di waktunya dikerjakan, tapi ketika mau melakukan sholat itu tidak dicek lagi gitu, nah itu nggak sah. Artinya untung-untungan atau nekat gitu ya. Asyartu tsani, sekarang yang kedua, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, yang beberapa tahun lalu jadi polemik ini, sehingga masjid di Baitur Rahim di istana itu, saya kebetulan jadi khotib tetap di sana sudah hampir 20 tahun lebih lah, dari Pak Harto dulu ya. Itu dulu masih yang lama gitu, masih dibangun yang berdasarkan bangunan lama, menghadapnya masih begini gitu. Tapi begitu SBY jadi presiden, terus ada menterinya itu nggak tahu ijtihadnya bagaimana, mengatakan itu salah arah gitu, harus dirubah. Ya dirubah, dibelokin, pokoknya dirubah lah, artinya begini jadi begini, menceng gitu. Dan ya yang ngatur presiden gampang aja, duitnya ada ya, tinggal perintah doang gitu. Jadi nggak ada masalah lah, cuman kalau sholat kita yang sebelumnya juga pasti sah aja gitu ya. Sebab berdasarkan hadis Nabi bersabda, bainal masyriqi wal maghrib
kiblatun gitu. Kalau kita di Madinah itu ngadep kiblatnya ke selatan. Karena kita ada di utara gitu. Jadi antara timur dengan barat itu kalau orang sholat ya, jadi kalau timur sana, barat sini, kita ngadep sana gitu umpamanya, itu sudah sah, sudah dianggap menghadap kiblat gitu. Jadi enteng lah gitu ya. Kalau memang harus itu pendapat, hal ini pendapat ulama, jadi ada khilaf gitu. Nah, kita bahas sekarang. Hukumnya menghadap kiblat, yajibu istiqbalu ainil kiblah inda Syafi'iyah. Menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, wajib menghadap kiblat itu ya ainil kiblah. Benar-benar tepat gitu loh ya. Jadi yang dihadap itu betul-betul kiblatnya gitu. Arahnya itu benar-benar pas. Wala yakfi istiqbalul jihah faqat alal mu'tamad ini. Maka dikatakan di sini tidak sah atau tidak cukup menghadap kiblat itu hanya berdasarkan arah saja. Menurut pendapat yang lebih kuat gitu. Nah, sekarang wa awal istiqbalu imma ayakuna, dan menghadap kiblat itu bisa juga ayakuna yakinan, yakin kita sudah menghadap kiblat, idza lam yakun hunaka hailun bainahu wa bainal Ka'bah. Jika antara dia yang sholat ini dengan Ka'bah itu tidak ada aling-alingnya, tidak ada penghalang. Itu kalau kita di Masjidil Haram. Ya. Di luar Masjidil Haram aja berarti sudah ada aling-alingnya gitu. Nah, karena itu di luar Masjidil Haram itu biasanya ada garis untuk menghadap kiblat. Auzonan, atau dikira-kira aja gitu. Idza kana hunaka hailun, jika adanya aling-aling, ada batas pembatas. Kayak kita nih apalagi dari Mekah sini berapa kilo, ribuan kilo. Ya kira-kira aja gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah gitulah. Ya. Apalagi ada hadis tadi seperti itu. Ya, Nabi mengatakan ketika di Madinah orang sholat itu untuk persis ngadep kiblat kan susah karena jauh 400 kilo lebih. Kata Nabi, pokoknya kalau kamu menghadap ke selatan udah pasti sah gitulah. Ya, kiblat itu kalau kamu sholat ngadep selatan gitu. Tidak harus pas banget jadi min istiqbalul jihah aja, arah aja gitu. Kemudian kaifiyatu istiqbalil kiblati lil musalli, ini yang perlu kita ketahui. Bagaimana posisi kita menghadap kiblat ketika kita sholat. Ya. Kaifiyatu istiqbalil kiblati lil musalli, bagi orang sholat itu bagaimana caranya supaya sholat itu menghadap kiblat.